Halo semua, kembali bersama saya Fazat Nuraziza dalam topik pemrograman prosedural di perkuliahan IF 1210. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai notasi algoritmik dan padanannya dalam bahasa Python 3, khususnya berkaitan dengan subprogram. Pada materi ini kita hanya akan mendefinisikan sintaks saja, kalian diasumsikan sudah memahami konsep dasar mengenai subprogram atau dapat mempelajarinya di materi yang lain. Seperti diketahui, subprogram dapat didefinisikan sebagai sederetan instruksi yang dikelompokkan menjadi satu, yang biasanya merupakan operasi yang sering dilakukan dalam program. Ada dua jenis subprogram, yaitu fungsi yang merupakan pemetaan suatu nilai domain atau input ke dalam range atau output. Nah, hasil dari fungsi ini dinyatakan dalam sebuah tipe data yang eksplisit. Yang kedua adalah prosedur, yaitu deretan instruksi yang jelas initial state dan final state-nya. Ini mirip program secara umum, namun dalam skop yang lebih kecil. Bagaimana mendefinisikan fungsi dalam notasi algoritmik? Menuliskan fungsi mirip seperti membuat sebuah program kecil, di mana fungsi terdiri atas 3 blok dasar, yaitu definisi dan spesifikasi fungsi yang ditandai dengan keyword function, diikuti nama fungsi, lalu deretan nama dan tipe parameter, serta diakhiri dengan tanda panah ke kanan dan tipe dari hasil fungsi. Selanjutnya dituliskan spesifikasi fungsi dalam bentuk komentar. Blok berikutnya adalah kamus lokal, yaitu nama-nama konstanta, variabel, atau subprogram yang lokal hanya berlaku di fungsi ini saja, tidak berlaku di bagian lain dari program. Terakhir adalah blok algoritma, di mana realisasi atau implementasi dari fungsi dalam notasi algoritmik dituliskan. Nah, ada instruksi khusus yang penting, yaitu untuk mengirimkan hasil keluar dari fungsi digunakan instruksi return berupa tanda panah ke kanan dan kemudian dituliskan ekspresi yang ingin dikirimkan sebagai hasil di sebelah kanannya. Berikut diberikan contoh sederhana, yaitu fungsi pangkat 2 yang menerima masukan sebuah integer x dan menghasilkan nilai integer lain yang merupakan pangkat 2 dari x sesuai spesifikasi yang diberikan di sini. Tidak ada nama-nama lain yang diperlukan sehingga kamus lokal kosong. Pada bagian algoritma dituliskan realisasi fungsi, yaitu mengirimkan hasil x kali x dengan menggunakan instruksi return. Bagaimana halnya fungsi dalam notasi algoritmik, prosedur juga dituliskan dalam 3 blok program dasar, yaitu bagian header prosedur, di mana di sebelah keyword prosedur dituliskan nama prosedur, kemudian deretan pasangan nama parameter dan tipe untuk jenis parameter input, input-output, atau output. Kita akan bahas ini lebih detail sebentar lagi. Di bawahnya dituliskan spesifikasi prosedur yang biasanya minimum terdiri atas definisi initial state atau final state dari prosedur ini. Selanjutnya pada blok kamus lokal dituliskan nama-nama konstanta, variabel, subprogram yang lokal hanya berlaku di prosedur ini saja, tidak berlaku di bagian lain dari program. Pada bagian algoritma dituliskan langkah-langkah algoritmik sebagai implementasi dari prosedur. Bedanya dengan fungsi, di sini tidak digunakan perintah return sama sekali. Berikut diberikan contoh sebuah prosedur bernama cetak nama yang menerima input parameter nama yang bertipe string. Parameter nama ini berjenis input. Karena parameter nama ini berjenis input, maka nilai parameter nama harus terdefinisi sebelum prosedur dipanggil, seperti dapat dilihat pada spesifikasi. Initial state dari prosedur ini adalah nama terdefinisi dan final state-nya adalah tercetak hello nama ke layar. Kamus lokal dalam hal ini kosong karena tidak ada yang diperlukan untuk didefinisikan secara lokal. Pada algoritma diberikan perintah output untuk menuliskan hello dan nama ke layar. Secara konsep, terdapat 3 jenis parameter di prosedur yang kemudian dituliskan sebagai keyword di awal nama parameter. Pertama adalah parameter berjenis input. Nilai parameter ini sudah harus terdefinisi sebelum prosedur dipanggil. Ini berarti bisa merupakan suatu nilai tertentu atau jika dia adalah suatu variabel, maka variabel ini sudah harus terdefinisi nilainya terlebih dahulu sebelum kemudian instruksi pemanggilan prosedur dijalankan. Jenis yang kedua adalah parameter output. Tujuan parameter output adalah memberikan nilai keluar dari prosedur. Karena itulah jika nanti dipanggil dengan variabel tertentu,
maka kita tidak terlalu peduli bagaimana keadaan dari variabel itu asalnya, karena nilainya nanti akan didefinisikan di dalam prosedur ini. Terakhir adalah jenis parameter input-output. Jenis parameter ini memiliki karakteristik dari dua jenis sebelumnya. Nilai variabel yang digunakan pada parameter ini harus sudah terdefinisi sebelumnya, dan nilai ini nantinya bisa diubah di dalam prosedur. Berikut adalah program lengkap dalam notasi algoritmik yang memanfaatkan prosedur. Bagian header dari fungsi dan prosedur dituliskan pada bagian kamus, sedangkan realisasinya dituliskan terpisah, yaitu di bawah algoritma program utama. Ini menunjukkan bahwa di dalam definisi kamus kita benar-benar hanya membutuhkan definisi dan spesifikasinya saja untuk bisa memprogram program utama. Pada bagian realisasi program di bawah program utama dituliskan fungsi, prosedur secara lengkap mulai dari header sampai algoritmanya. Berikut adalah contoh pemanggilan fungsi dan prosedur dalam program. Di bagian kamus, kita menuliskan definisi fungsi kuadrat dan cetak in sebagai berikut. Realisasi fungsi dan prosedur kita tuliskan di bawah program utama. Berbekal definisi fungsi dan prosedur yang dituliskan di dalam kamus, kita sudah bisa memanggil fungsi atau prosedur tersebut di program utama, seperti yang dapat dilihat pada contoh berikut. Bagaimana translasi konsep fungsi dan prosedur di notasi algoritmik tadi di Python? Sebagai standar di perkuliahan IF 1210, setiap fungsi dan prosedur di Python juga harus dituliskan dalam 3 blok dasar seperti pada notasi algoritmik. Bagian header dari fungsi di Python ditandai dengan keyword def, diikuti nama fungsi dan deretan parameternya tanpa definisi tipe, karena di Python kita tidak mendefinisikan tipe parameter secara eksplisit. Demikian pula tipe hasil fungsi baru akan diketahui berdasarkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Definisi tipe parameter dan hasil dapat dituliskan sebagai bagian dari spesifikasi. Selanjutnya, di bagian kamus lokal, daftarkan dalam bentuk komentar nama-nama yang digunakan secara lokal di fungsi ini. Realisasi fungsi dituliskan di bawah blok algoritma, perintah untuk mengembalikan nilai menggunakan keyword return. Berikut diberikan contoh fungsi pangkat 2 yang menerima masukan X, sebuah integer, dan menghasilkan X kali X. Python tidak punya sintaks khusus yang membedakan fungsi dan prosedur. Untuk itu, prosedur akan diimplementasikan dengan mekanisme yang sama dengan menggunakan keyword def. Blok prosedur juga sama, yaitu terdiri atas header, kamus lokal, dan algoritma. Yang membedakan dengan fungsi adalah prosedur diakhiri dengan instruksi return, tapi tanpa ekspresi apapun di belakangnya. Hal lain yang membatasi adalah bahwa semua parameter yang didefinisikan dalam subprogram di Python adalah parameter input. Ini menyebabkan kita tidak bisa mendefinisikan parameter berjenis output pada deretan parameter subprogram. Nah, bagaimana jika dikehendaki ada parameter berjenis input-output atau output? Maka pada dasarnya nilai yang di-outputkan di-return dengan cara yang sama seperti fungsi. Dengan demikian, prosedur yang memiliki parameter input-output atau output diimplementasikan sebagai fungsi dengan parameter output tersebut sebagai nilai yang dikembalikan. Sebagai contoh di sini, prosedur cetak nama memiliki parameter nama yang merupakan parameter input. Nama ini digunakan dalam prosedur untuk dicetak ke layar dengan kata hello. Instruksi return selanjutnya dituliskan untuk mengakhiri prosedur. Bagaimana menuliskan fungsi atau prosedur dalam program lengkap? Fungsi dan prosedur dituliskan pada bagian kamus dari program Python secara lengkap. Tidak seperti pada notasi algoritmik yang memisahkan definisi dengan realisasi, di Python semuanya dituliskan di bagian kamus sebelum program utama. Terkait notasi algoritmik, silakan membaca lebih lanjut diktat dasar pemrograman bagian pemrograman prosedural. Untuk bahasa Python 3 ada banyak sekali sumber untuk belajar, namun untuk perkuliahan ini disediakan kumpulan materi Python 3 dari perkuliahan KU 1102 Pengenalan Komputasi. Terima kasih telah menyimak.